Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Wib, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada neonatus. Di sini ibu nanti di sini saya akan memeriksa anak ibu. Di sini apakah ibu bersedia? Baik, jika bersedia, di sini saya mempersiapkan alat, ada stetoskop, ada penlight, ada midline, ada handscoon. Baik, jika bersedia saya akan mencuci tangan dan juga memakai handscoon terlebih dahulu. Ya, di sini untuk pemeriksaan neonatus sendiri, yang pertama kali diperiksa itu adalah setelah lahir. Di sini memastikan bahwa ada rekam medis terlebih dahulu tentang kehamilan, data lainnya. Di sini lainnya secara spontan normal, cukup bulan. Selanjutnya jika sudah semua dipastikan tentang riwayat kehamilan dan juga rekam medis tentang si bayi. Ini yang pertama menilai bayi bernafas tidak, tonus ototnya bagaimana, dan juga menilai tangisan bayi. Di sini bayi menangis dengan kuat, bernafas, sehingga tidak memerlukan tindakan resusitasi. Kemudian dikeringkan menggunakan handuk. Tadi alatnya ada handuk, kecuali pada bagian ekstremitas ya, bagian telapak tangan dan telapak kaki. Di sini selanjutnya menilai agar yang menit pertama, yaitu yang pertama warna. Di sini seluruh tubuhnya warnanya merah muda, berarti dia nilainya 2. Kemudian menilai denyut jantung menggunakan stetoskop ya. Di sini dinilai dalam 1 menit. Ya, di sini nilainya lebih dari 100 kali, berarti nilainya juga 2. Kemudian refleks, di sini saya akan memberikan refleks kepada bayi, melihat respon bayi. Di sini responnya menangis, berarti nilainya juga 2. Kemudian tonus ototnya dinilai. Di sini tonus ototnya juga bergerak aktif, berarti nilainya 2. Kemudian melihat pernafasannya, di sini bagus, menangis dan reguler, berarti nilainya juga 2. Kesimpulannya agarnya nilainya totalnya 10. Kemudian selanjutnya adalah mencari kelainan kongenital pada bayi. Yang pertama pada mulut ya, pada mulut dilihat, dibuka di sini. Di sini tidak terdapat adanya labiogenetopalatoskisis, tidak ada hipoplasia otot, dan juga tidak ada hipervaliasi oleh adanya atresia dari esofagus. Kemudian melihat pada anus, di sini dilihat di sini tidak ada anus imperforatus dan juga tidak fructus rectovaginal. Kemudian garis tengah pada bayi. Jadi bayi dikurapkan seperti ini. Hati-hati pada bagian lehernya ya, karena belum terlalu kuat. Kemudian di sini dilihat sepanjang garis tengah di sini, apakah di sini tidak terdapat adanya spina bifida, meningomyolekel, sinus pilonidalis, ambigus genitalia, dan juga exophthalmos. Kemudian untuk jenis kelaminnya di sini laki-laki. Kemudian di sini menentukan bayi itu bugar atau tidak. Jadi di sini bayi termasuk bugar karena dia menangis kuat, denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, warna kulit kemerahan, dan juga aktivitasnya baik dilihat dari tonus ototnya. Kemudian selanjutnya jika sudah kita melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan di ruang rawat. Di ruang rawat di sini memeriksa agar yang ke menit kelima. Jadi seperti tadi ada appearance atau warna kulit, puls, jantung, kemudian peka rangsang, aktivitas bayinya, dan juga pernafasan. Kemudian menilai aktivitas fisik. Jadi di sini bayi ekstremitasnya berada pada keadaan faksial dan juga dia aktif dan simetris. Kemudian tangisannya bayi di sini normal, tidak melengking yang menandakan ada kelainan neurologis ataupun suara lemah atau merintih. Ya, dia tandanya kesulitan bernafas. Kemudian menilai keadaan gizi. Di sini mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan juga lingkar dada. Di sini semuanya masih dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan suhu. Di sini pakai yang aksila, di aksila. Di sini suhunya di sini 37 derajat, berarti normalnya 36,5 sampai 37,5. Kemudian memeriksa secara rinci. Yang pertama di kulit ya. Di kulit di sini didapatkan ada milia, jadi dia memang ada titik putih di hidung, biasanya hari pertamanya terlihat. Di sini juga menilai adanya erythema toxum. Di sini titik merah di tali pusar, di tali piting ya, di pusar, di muka, di tubuh dan punggung. Kemudian tidak ada lebam. Kemudian yang kedua adalah menilai kepalanya. Di sini meraba pada bagian struktura dan juga fontanel. Di sini ukurannya normal, tampilannya juga normal. Molding atau bertumpuk itu biasanya masih ada. Kemudian tidak ada kremarotitas atau adanya hidrosefalus atau mikrosefal. Kemudian di sini
dilihat, diperiksa tidak adanya trauma pada kepala, misalkan tidak ada cabut sedenium ataupun sefalhematoma ataupun perdarahan atau fraktur pada tulang tengkorak, tidak ada. Di sini juga tidak ada kelainan kongenital seperti adanya anesefali, mikrosefali dan yang lainnya. Kemudian melihat pada wajah, di sini dilihat pada wajahnya pakai ruangan yang terang ya, tadi syaratnya ruangan yang terang dan juga hangat ya, posisinya ada di lapisi ini. Kemudian pada wajah di sini dilihat wajahnya tampak simetris, kemudian tidak ada kelainan-kelainan seperti sindrom Down ataupun sindrom Pierre-Robin, dan juga laserasi parasis nervus facialis juga tidak ada pada wajah. Kemudian ke mata, ke mata di sini menggunakan bayi ya, perlahan jika matanya masih tertutup supaya matanya terbuka. Di sini memastikan jumlahnya 2, posisinya normal dan letak dan posisinya normal, tidak ada strabismus. Kemudian memeriksa tidak ada kelainan glaukoma kongenital, tidak ada trauma pada palpebra ataupun retina, perdarahan, tidak ada kelainan pada palpebra ataupun perdarahan pada konjungtiva dan retina. Kemudian tidak ada sekret, memeriksa tidak ada sekret pada mata yang disebabkan oleh kuman. Kemudian memeriksa hidung, di sini hidungnya dilihat, hidung itu mengkaji lebar dan bentuk ya. Jadi normalnya bayi cukup bulan itu hidungnya lebarnya lebih dari 2,5 cm. Kemudian di sini memastikan bahwa bayi bernafas menggunakan hidung dan tidak ada obstruksi saluran nafas karena atresia ataupun fraktur tulang hidung atau ensofaloke. Oh ya, di sini juga memeriksa adanya sekret mikropurulan atau tidak. Di sini tidak ada. Kemudian setelah hidung ke mulut, di sini memastikan bibirnya itu harus mempunyai bentuk dan juga simetris. Kemudian mulut yang kecil itu biasanya mereka dia ada makroangkia, jadi tidak ada bibir sumbing. Kemudian memeriksa di sini bayi agak membuka, jadi terlihat keutuhan langit-langitnya, ada bercak putih pada gusi, atau di sini tidak ada bercak putih atau gusi pada palatum. Kemudian di sini lidahnya tidak tampak membesar atau sering bergerak keluar masuk. Kemudian telinga, di sini memeriksa pada kedua telinga. Yang pertama memastikan jumlahnya 2, posisi dan bentuknya berada normal ya, simetris. Kemudian daun telinganya di sini diraba, dilihat bentuknya juga sempurna, ada lengkungannya. Kemudian di sini tidak ada kelainan letak rendah ya, low set earth ataupun sindrom Pierre-Robin, jelas seperti sindrom Pierre-Robin. Kemudian menilai kembali garis tengah sama seperti tadi di ruang pertama. Hati-hati, di sini tidak ada spina bifida, meningomyelical, kemudian sinus pilonidalis, ambigus dan juga exophthalmos tidak ada. Ini normal. Kemudian leher, di sini leher diperiksa, dilihat dan juga diraba. Leher itu biasanya kalau bayi leher itu agak pendek dan simetris ya, jadi diperiksa. Kemudian tidak ada keterbatasan atau kelainan pada tulang leher, trauma leher juga tidak ada. Kemudian tidak diidentifikasi, tidak adanya pembengkakan di sini. Kemudian tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid dan juga vena jugularis. Kemudian pada dada ini dilihat respirasinya dia normal ya, jadi dinding dadanya bergerak sama dengan dinding perut. Kemudian tidak ada paradoksal atau retraksi pada saat inspirasi. Kemudian tidak ada kelainan seperti pectus excavatum, pectus carinatum dan yang lainnya. Kemudian paru di sini seperti biasa, inspeksi, palpasi, auskultasi tanpa adanya perkusi, menilai frekuensi nafasnya. Di sini tidak ada tanda distress seperti retraksi atau merintih. Kemudian di sini frekuensi nafas dinilai 1 menit 50, normalnya 40 sampai 60 dalam per menit. Kemudian menilai taktil fremitus pada bayi saat bayi menangis. Kemudian di sini mengauskultasi di sini suara bayi itu bronkofasikular ya, di sini normal dan tidak ada rongki basah ataupun halus. Kemudian kardio ya sama kayak paru, inspeksi, palpasi, auskultasi. Jadi palpasi turborosdis, kemudian auskultasi di sini menilai frekuensi jantung selama 1 menit. Di sini 130 ya, normalnya 90 sampai 180. Kemudian tadi menginfeksi koordisnya di sini kuat angkat. Kemudian
memeriksa tekanan darahnya pada bayi menggunakan alat. Kemudian selanjutnya adalah abdomen. Di sini abdomen itu pada bayi itu lebih datar daripada dada ya. Kemudian dia dilihat tidak ada perut yang tekung yang menandakan adanya hernia diafragmatika. Kemudian kalau membuncit itu biasanya ada tumor atau adanya cairan, di sini tidak ada. Kemudian meraba hati. Di sini biasanya teraba 2-3 cm dua arkus kosta yang kanan. Di sini hepar teraba. Kemudian limpa bisa menggunakan sias atau biasanya 1 cm di bawah arkus kosta yang kiri. Di sini juga teraba. Kemudian ginjal. Jadi posisi bayi terlentang, tungkainya dilipat ya agar dia relaksasi posisinya. Kemudian diraba di sini biasanya batas bawah ginjal itu setinggi umbilikus ya di bayi. Jadi diraba sekitar batas ginjal itu 2-3 cm lah. Kemudian pembesaran ginjal itu biasanya karena adanya neoplasma atau kelainan bawaan. Kemudian genitalia, di sini kalau cewek pemirsa ya labia mayor sudah menutup labia minor atau belum. Sedangkan ini karena laki-laki di sini dilihat rugi pada testis dan testisnya di sini sudah turun dengan baik dengan sempurna matang. Kemudian anus di sini memeriksa lagi tidak terdapat atresia ani, kemudian posisinya anus normal dan tidak ada di sini belum mengeluarkan mekonium, jadi tidak ada mekonium plug syndrome. Di sini tidak menyarankan pemeriksaan anus dengan memasukkan termometer ya, sudah tidak disarankan itu. Kemudian tulang dan ekstremitas, posisinya tengkorak. Tulang ekstremitas dinilai meraba ya sepanjang tulang belakang. Di sini tidak ada skoliosis, meniokel, spina bifida, sinovilomidalis, dan juga pakai midline minta bantuan diukur ya antara kepala ke garis simpisis kepala simpisis kaki untuk menilai proporsi dari tubuh bayi agar kelainan dapat dideteksi atau tidak. Baik, selanjutnya alhamdulillah itu tadi pemeriksaan secara rinci sudah selesai. Selanjutnya di sini sudah menit ke-10, kita akan menilai agar kembali pada agar yang terakhir yaitu menit ke-10 ya seperti tadi warna kulit dan lainnya. Kemudian jika sudah normal maka di sini pemeriksaan neurologis. Jadi yang pertama refleks kognitif pada bayi ya. Yang pertama refleks ketuk pada glabella. Di sini diketuk menilai kedipan mata, mata yang sama dengan ketukan kita. Di sini ada normal. Kemudian refleks mata boneka untuk melihat mati batang otak atau tidak dengan cara digerakkan seperti ini. Jadi dia dilihat matanya bergerak, atau yang bergerak dia tidak jatuh ya. Jadi dia walaupun digoyangkan dia akan tetap memandang ke depan kan. Nah, jadi tidak ada mati batang otak. Kemudian refleks routing. Jadi di sini menyentuhkan jari pada bagian samping bibir, kemudian bayi akan menggerakkan kepala ke arah ini karena dia akan seperti mencari objek tersebut lah, akan mencari ini. Kemudian refleks sucking. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama itu expansion. Jadi di sini kita agak memasukkan. Di sini di antara 2 bibir itu dia akan di permukaan langirannya bayi akan langsung menekan mengenyot ini. Kemudian untuk tahap milking itu dia lidahnya bergerak ke puting ya dan mendorong supaya air susu ibunya itu bisa ditelan oleh si bayi. Kemudian refleks tonic neck. Tonic neck itu posisinya dia menengadah, kemudian digerakkan ke samping, maka yang ini akan lengan yang digerakkan ke situ akan lurus, yang isi lateral lurus, yang kontralateral dia akan sedikit fleksi atau menekuk. Kemudian refleks palmar grapsing. Jadi di sini biasanya menetap sampai usia 5-6 bulanan ya. Kemudian jika kita meletakkan benda pada yang steril pada ini jari bayi, maka dia akan seperti menggenggam tersebut, akan menggenggam benda ini. Kemudian plantar itu dia biasanya sejak lahir sampai 1 tahun dengan menggosokkan pada telapak kaki, kemudian jari-jarinya akan menekuk secara erat. Kemudian refleks Babinski di sini sejak lahir ya sampai 1 tahun biasanya di sini dengan sama seperti dewasa menggosok dari kaki yang pinggir di sini, maka dia akan jarinya akan menyebar dan juga jempolnya yang ekstensi. Kemudian refleks galan itu dia
biasanya sejak lahir sampai usia 4 bulan, yaitu dengan cara dipegang, menggosok pada bagian punggung bayi, maka bayi akan berayun ke punggung yang dia digosok. Kemudian refleks swimming, jadi bayi ketika diletakkan di kolam seperti air seperti ini, dia akan mencoba kakinya untuk mengayuh atau menendang atau berenang. Nah ini biasanya hilang sampai usia 6 bulan. Kemudian refleks Moro itu biasanya kuatnya itu usia 1-2 bulan. Kemudian jadi gini pemeriksaannya. Sebenarnya refleks Moro ini diperiksa kalau bayi ada suara yang kaget, dia akan seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi agak getak gitu. Kalau cara pemeriksaannya itu bayi seperti akan dijatuhkan seperti ini, maka dia kepalanya tiba-tiba begini dan tangannya akan fleksi, kedua tangan dan kedua tangan. Kemudian yang terakhir ada refleks walking strapping test. Jadi di sini bayi seperti ini dipegang, hati-hati lehernya ya, tetap disandar. Kemudian jika kita akan langkahkan di sini, maka dia itu tumit kaki yang disentuhkan itu akan maju ke depan. Jadi dia akan seperti akan berjalan walaupun dia belum bisa. Ya sudah. Baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaan di kamar bersalin di ruang rawat sudah selesai. Di sini selanjutnya adalah pemeriksaan saat akan pulang. Jadi dia diperiksa lagi saat akan pulang. Untuk di sini interpretasi dulu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, di sini semuanya masih dalam keadaan batas normal. Kemudian jika akan pulang, maka diperiksa kembali adanya aktivitasnya bagaimana, tidak ada kelainan lain. Kemudian jika perlu agarnya diperiksa seperti agar. Di sini saat akan pulang dia juga masih dalam keadaan batas normal, artinya bayi boleh pulang ya, dia sudah dalam 24 jam sudah mengeluarkan mekonium dan yang lainnya. Baik, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.